Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echana Channel. Bapak Ibu Saudara, tema kali ini yang saya mau angkat adalah mau sembuh. Saya percaya semua kita mau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu dalam hal hubungan, dalam hal ekonomi, apalagi dalam hal kesehatan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa tidak ada satu orang pun yang sakit dan tidak mau sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya angkat tema mau sembuh ini? Tentunya ada alasannya dan nanti kita akan sama-sama membahasnya dalam waktu yang sangat singkat. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan penyembuh kami datang kepadamu karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Luka hati kami, apapun itu, mungkin juga sakit yang ada pada tubuh jasmani kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami, Tuhan, Engkaulah tabib yang agung. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup untuk mengubahkan, memulihkan keadaan kami. Bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ambil alih seluruhnya, supaya kami boleh melihat bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu-waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang mengurapi kami, Engkau sendiri yang memberikan hikmat marifat kepada kami, agar kami boleh memahami isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Judul dari perikop ini adalah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-41 tadi dikatakan apa? "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis terkenal yang bernama Paul Miller. Di dalam salah satu bukunya, Bapak Ibu Saudara, ia pernah menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang mengalami buta sejak lahirnya. Dan setelah ia menjadi dewasa dan berkat kemajuan yang begitu pesat dari bidang ilmu kedokteran, maka operasi penglihatan pun bisa dilakukan dan berhasil membuat orang tersebut dapat melihat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di hari orang tersebut bisa melihat, ia justru merasa limbung. Dunia yang gelap karena kebutaannya, yang selama ini ia hadapi setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara,
sejak dari kecil sampai dia dewasa, sekarang tampak jelas dan penuh dengan objek-objek baru. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri. Sekali lagi, ingat ia buta sejak lahir. Jadi ia belum pernah melihat apapun sebelumnya. Itu sebabnya indera-inderanya yang lain, yang selama ini sudah membuatnya bisa beraktivitas, sekalipun di dalam keterbatasannya itu, sekalipun tanpa penglihatan, seolah-olah berontak. Akhirnya orang tersebut meminta kepada dokter untuk melakukan operasi lagi, supaya ia bisa kembali buta. Tragis, bukan? Dalam kisah penyembuhan Bartimeus kali ini, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus lebih dahulu bertanya, "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu?" Mengapa Tuhan Yesus harus bertanya? Bukankah Yesus tentu tahu isi hatinya, apa yang menjadi keinginannya, dan itu pasti, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi Yesus tidak akan menyembuhkan jika Bartimeus sendiri tidak mau disembuhkan. Itu sebabnya dia bertanya, "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu Saudara, saat kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus ingat bahwa konsekuensinya akan ada perubahan yang kita pasti akan alami. Apapun perubahan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa meminta kesembuhan, ketika kita berdoa meminta penghiburan, ketika kita berdoa memohon keberhasilan, pemulihan, bahkan di saat kita berdoa meminta berkat dan lain sebagainya, maka sekali lagi kita harus siap mengalami perubahan. Namun kadang orang banyak yang lupa akan hal itu. Dulu rajin berdoa untuk meminta jodoh. Namun ketika sudah mendapatkan jodohnya, ia kemudian mengeluh. Kenapa tidak bisa lagi bebas seperti waktu masih single? Jadi tentu ada perbedaan ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia tidak bisa sebebas pada waktu dia masih sendiri. Dan ada banyak orang tidak siap untuk itu. Dulu rajin berdoa, minta supaya usahanya maju. Namun ketika usahanya laris dan berkembang pesat, maka ia kemudian mengeluh. Capeklah, letihlah, kekurangan waktu dan lain sebagainya. Atau yang lebih aneh lagi, mengaku ingin bertobat, tetapi tidak mau meninggalkan cara hidup lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa menerima apa-apa jika tangan kita masih menggenggam sesuatu. Jika kita mau, sebenarnya kita bisa selalu menemukan keuntungan dari hidup yang dililit hutang, sakit, keluarga yang berantakan, sedih yang berlarut-larut, terus hidup dalam dosa, dan lain-lainnya. Namun sebaliknya, kita juga bisa selalu menemukan ruginya hidup dalam Tuhan. Sebab keduanya tentu memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menjalaninya tentunya. Namun yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa memilih di tengah-tengah. Tuhan sangat bisa menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Tetapi Ia juga mau kita memiliki komitmen akan hal itu.
Jangan sampai saat kita sudah dilepaskannya, kita justru ingin kembali ke kehidupan lama kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memohon sesuatu, tapi pastikan kita juga berkomitmen terhadapnya. Itu sebabnya biarlah ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selamanya hidup kami hanya karena-Mu Tuhan. Selamanya hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan.
hidup kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita dalam hidup ini. Namun Dia butuh pengakuan yang keluar dari mulut kita. Sama seperti kata Dia bertanya kepada pengemis itu, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Dia tahu apa yang pengemis itu inginkan, tapi dia perlu bertanya, dan sebab dia perlu ada pengakuan yang keluar dari mulut si pengemis itu. Itu sebabnya nyatakan segala keinginan kita di hadapan Tuhan, perkatakan kepercayaan kita kepadanya, dan biarkan pada saat kita memperkatakan itu dengan iman kita, Dia berkata, jadi sesuai dengan imanmu. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dengan hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini dapat menjadi berarti. Dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam situasi apapun Engkau membawa kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran dunia. Sebab Engkau sanggup mengubah hidup kami, memakai kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Bapa. Sekali lagi jadikan hidup kami hidup yang berpengharapan dan hidup yang berarti bagi diri kami, sesama kami, dan terlebih lagi bagi-Mu Tuhan. Mari semua kita yang percaya dan setuju sama-sama katakan amin.